Halo, ketemu lagi dengan Handi dari Online Views. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai 5 buah USB-C di AC ya. Pertama dari merek Vendian. Untuk speknya saya tidak temukan di internet. Yang ada hanya spek dari buatannya seperti apa dan bahan-bahannya. Di sini coba saya lihat mengenai bahan-bahannya. Di sini untuk bahan hanya didapat bahwa bahan dari konektornya dari aluminium alloy, material pembungkusnya dari TPE, kabel panjangnya 10 cm, diameter kabel 3,5 mm, dan internal kabelnya 29 AWG. Garansi 1 tahun dan packaging dari PE bag. Di sini kabelnya seperti ini. Ada tulisan Vendian di sini. Di sini satu. Ini salah satu kabel pertama yang akan saya uji di sini. Kabel yang kedua adalah dari J3 Labs. IC yang dipakai adalah ALC 5686 buatan dari Cina. Bahan di dalamnya kita buka, di dalamnya hanya cuman sebuah plastik saja dan kabelnya berbentuk seperti ini. Untuk buatannya cukup bagus, cukup rapi, cuman mengenai kabel yang diulir ini saya lihat sih cukup rentan untuk tercabut dan mungkin patah. Untuk speknya di sini seperti yang saya sebutkan tadi adalah ALC 5686 dan spek dari produk ini adalah DAC-nya bersampling 32 bits dan 384 kHz. Sinyal to noise ratio 125 dB, dynamic range 100 dB, distorsinya ditambah noise itu 95 dB. Ini kabel kedua yang saya tes. Saya taruh di sini. Untuk kabel ketiga yang saya tes adalah Tempotec Sonata. Tempotec ini casingnya cukup rapi. Kemudian saya buka, di dalamnya ada kotak logam dengan logo emblem Sonata HD. Kemudian saya buka lagi, dia di sini ada satu kabel dan satu adaptor untuk ke USB besar. Di sini adalah USB-C. Kabel di sini sama dengan tadi J3, cukup rentan, takut untuk tercabut atau mungkin bisa rusak. Untuk buatan produknya sendiri cukup rapi. Ada tulisan Sonata HD di sini dan Tempotec serta sebuah stiker HRS. Untuk speknya adalah sinyal to noise ratio 114 desibel, dynamic range 114 desibel, output keluaran 22 kali 60 mW ke 32 ohm, resolusinya bisa 16, 24, 44,1, 48, 88,2, 96 sama 176,4. Konsumsi daya 50 mA
Yang lainnya sih semua sama ya. Di sini untuk IC saya belum, tidak ada tertulis di spek di sini apa gitu. Tapi yang setahu saya dia tetap resolusinya sama 322 bit dan 384 kHz. Produk yang ketiga seperti ini. Saya taruh kotak-kotaknya di sebelahnya lagi. Kemudian produk yang keempat adalah produk dari Meizu. Meizu ini satu produk yang saya search di internet cukup banyak review yang bagusnya. Ya, di sini data-data yang di sini terlihat ada di speknya. Sinyal to noise ratio-nya adalah 120 dB. Kemudian dynamic noise DNR-nya adalah 120 desibel. THD plus N-nya adalah 0,0003%. Kemudian dia bisa untuk convert membaca file DSD 64 maupun DSD 128. Yang kedua juga dia bisa PCM, kondisi dia 32 bit dan 384 kHz seperti tadi. Untuk build quality-nya cukup bagus, cukup kuat, kabelnya juga tidak lebih berbahaya daripada dua produk yang sebelumnya. Untuk produk yang kelima itu adalah Reyin. Kita buka di sini. Di sini dia ada satu pouch. Dibuka juga, ya. Berikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Kita lihat di sini ada manual, kartu garansi. Di sini lihat kondisi dia. Di sini tertulis sinyal to noise 100 desibel, stereo isolation 1 kHz-nya 80 dB, responnya 10 sampai 22K, THD 0,002, sampling rate-nya 44,1 sampai 19 kHz, bitrate 16 sampai 24, maksimum output power 100 mW, kemudian tegangannya 4,75 sampai 5,25 volt USB, pemakanan daya 32 mAh, berat dari benda ini adalah 63 kg, bahannya aluminium, dan satu lagi ukuran. Respon di dia kedalaman bit dia bisa 32 bit dan 24 bit dan 192. Kelebihan dari Reyin ini adalah dia ada optical, dia ada koaksial juga, dan dia bisa ada headphone out. Untuk input dia hanya USB-C saja. Dayanya juga dia ambil dari USB-C ini. Untuk pengetesan saya menggunakan headphone dari AKG tipenya K44 Perception. Untuk player atau source unitnya saya memakai sebuah handphone A80 dari Samsung. Untuk software saya memakai Onkyo HF Player di sini seperti yang ini. Saya pakai seperti ini. Untuk headphone saya pakai ini karena memang hanya cuman ini saya punyanya, dan biasa headphone ini cuman saya pakai pada saat saya untuk refreshing pada saat penjurian di car audio. Headphone ini saya punya sudah cukup lama. Untuk harga saya sendiri sudah cukup lupa berapa harganya.
Untuk pengujian saya menggunakan sebuah score sheet karena menurut saya dengan score sheet kita lebih mudah untuk menilai suatu barang dari suatu berbentuk kualitas kita rubah menjadi suatu kuantitas. Dalam penilaian USB-C DAC ini saya menggunakan score sheet yang seperti ini, satu yang terdiri dari bagian-bagian yaitu imaging dan staging, kedua bagian tonal, ketiga bagian dari dynamic range, yang keempat mengenai musicalities. Dan masing-masing di sini sudah saya tulis mengenai pembobotannya. Untuk imaging itu terdiri dari kiri, kanan, center, left center, right center. Kemudian saya juga mengetes mengenai depan. Depan itu adalah di mana tempat musik terdengar terdepan di situ. Kemudian lebar itu lebar panggung dari kiri kanan. Kemudian height, tinggi biasa saya menggunakan tinggi di sekitar mata. Ya, untuk di headphone itu berarti mungkin tingginya di sekitar telinga kita. Untuk depth itu adalah jarak antara depan dengan yang paling belakang. Apakah itu besar atau apakah itu kecil, apakah itu sempit, kedua. Kemudian mengenai tonal. Untuk tonal saya mengetes 5 bagian. Yang pertama bagian subwoofer, sub bass, mid bass, ketiga itu mid range, dan keempat itu mid high. Yang kelima adalah high frequency. Untuk musicality saya mengetes dengan spectral balance. Spectral balance itu adalah keseimbangan antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Apakah ada frekuensi yang menonjol ataukah ada sesuatu yang kurang, dan di situ dinilai. Kemudian ada listening pressure. Listening pressure di sini adalah kemampuan dari suatu sistem untuk membuat kita enjoy mendengarkan musik. Yang ketiga di sini ada noise floor. Noise floor adalah gimana cara pada saat kita mendengar, kita tidak terganggu dengan tingginya noise yang ada yang pada saat kita dengar. Noise ini bisa terjadi juga dari satu daya, mungkin dari kelangkaan elektronik yang kurang bagus atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mengenai bagian dari dinamik. Dinamik di sini ada tiga struktur sini, yaitu adalah dinamik mikro. Dinamik mikro adalah detail-detail kecil yang terekam di sana. Dinamik makro adalah dinamik yang pada saat misalnya kita mendengarkan pukulan drum atau pukulan dari simbal, itu gimana antara sinyal terendah dengan sinyal tertinggi yang terbaik. Yang ketiga adalah informasi. Informasi ini adalah bagaimana suatu sistem bisa menunjukkan banyaknya titik-titik informasi yang dapat kita terima. Nah, di sini total dari nilai di sini adalah 385. Ya, saya lupa. Untuk file yang saya pakai pada saat pengujian ini adalah file dari file CAN 2020 CD 001. Saya terbiasa untuk mengetes suatu perangkat dari sistem stereo maupun di car audio dengan menggunakan file-file tersebut. Oke, saya sudah menilai mengenai produk dari Vengeance. Dari produk Vengeance ini, untuk sinyal nilai kiri nilainya 8, untuk nilai kanan nilainya 8, nilai center 8, nilai left center 8, right center 7, front 7, wide lebar 8, kemudian tinggi 7, kedalaman panggung nilai 7. Total nilai terbesar dari
Tadi bagian imaging staging ini adalah 10. Untuk tonal, nilai dari frekuensi subbase adalah 20, dari maksimal 25, mid bassnya adalah 20 dari 25, kemudian mid range-nya 19, mid high adalah 18, dan kemudian yang terakhir adalah high frekuensi. Untuk musikalitas, spectral balance, nilai dari Vention ini adalah 19 dari 25. Listening pressure adalah 19 dari 25. Dan noise floor-nya, yaitu tadi noise-nya, SM-nya adalah 19 dari 25. Untuk dinamik, mikro, detail-detail kecilnya, nilainya 18. Dinamik makronya adalah 18 juga, dan informasi yang diberikan oleh sistem dari USB DAC Vention ini adalah 18. Total point di sini tertulis, saya sudah hitung tadi 273. Dan 273 ini dibagi dengan 365 didapat nilai 74,8 dari 100. Oke. Saya sudah selesai untuk menilai dari perangkat kedua, yaitu C3 Labs. Ya, untuk nilai dari left adalah 9, nilai right 9, nilai center 9, nilai left center itu 9, nilai right center 9, nilai front atau bagian depan adalah 8, nilai lebar 9, nilai untuk tinggi adalah 8, kemudian kedalaman panggung total semuanya adalah 8. Untuk tonal di bagian sub-bass itu nilainya 22, mid bass 22, mid range di 20, kemudian di mid high itu 21, mid di high frekuensi 20. Untuk kemudian mengenai musikalitas, spectral balance dia adalah 20 dari 25, listening pressure adalah 20 dari 25, dan noise floor dia adalah 21 dari 25. Kemudian yang lain adalah dari dinamik. Dinamik mikro dia 21, dinamik makro dia 21. Informasi dari C3 Labs ini adalah 21. Total point adalah 308 dibagi dengan 365. Didapat nilai dia adalah 84,4. Seperti tadi di Vention adalah 74,8. Ya, yang ketiga adalah Tempotec Sonata. Tempotec ini kualitas kekencangan suara lebih besar dibanding dengan dua headset yang tadi. Untuk poin dari left, nilai left adalah 9, nilai right 9, nilai center 9, nilai left center 9, nilai right center juga 9. Kemudian untuk front, yaitu posisi terdepan dari panggung, 9 juga, lebar dia adalah 9, tinggi dia 9, depth dia 9. Kalau dia dari data ini, dia adalah DAC yang seimbang untuk panggung. Kemudian untuk subbase dia dinilai dari 23 dari 25, poin tertinggi. Kemudian mid bass dia 23 dari 25, kemudian mid range dia 21 dari 25, high frekuensi 22, mid high frekuensi mid high 22, dan high frekuensi adalah 22 juga. Berarti secara overall dia lebih bagus di frekuensi low, dan
rada kurang, bukan jelek dalam arti jelek ya, dia masih poin 21 masih bagus, dia masih cukup bagus untuk di mid range, untuk di mid high ke high dia bagus, cukup. Untuk spectral balance ya, untuk musicality dia rata 22 nilai poinnya. Listening pressure-nya dia 22 juga dari 25, kemudian noise floor dia cukup bersih 22 dari 25. Untuk dynamic micro, detail-detail kecilnya dia cukup bagus 22, dynamic makro dia 22, dan informasi dia 23. Dia cukup banyak mengeluarkan informasi di sini. Total poin dari Sonata Tempotek Sonata ini adalah 325 dibagi dari maksimal poin adalah 365, berarti poin dia adalah 89. Pengetesan yang keempat. Pengempat ini menggunakan Meisu, dari produk Meisu ya. Untuk nilai kekencangan kurang lebih sama dengan tadi Sonata. Ya. Untuk nilai di left dia 10, untuk di right-nya 10, di center dia 10, di left center 10, di right center 10. Jadi untuk peletakan posisinya dia akurat sekali. Untuk front dia nilai hanya 9 dari 10. Untuk lebar 10. Untuk tinggi panggung adalah 9. Dan depth dia adalah 8. Jadi untuk panggung overall Meisu ini cukup baik. Kemudian di tonal. Untuk tonal di sub bass itu 22, poin dia dari 25. Mid bass dia 22. Kemudian mid high dia 23. High frekuensi 23 juga. Untuk mid range dia 23. Kelebihan dari Meisu ini dia di frekuensi tinggi. Untuk di frekuensi mid sampai di low dia rata. Untuk spectral balance dia rata juga 22, listening pressure 22, dan noise floor dia 22. Ya kan. Untuk dinamik mikro dia 23, jadi sangat detail. Dinamik makro dia juga 23, dan informasi dia juga 23, dia bagus. Total poin dari Meisu ini adalah 333, dibagi dengan 365, dia punya poin total 91,2. Ya, untuk produk 5 yang saya tes kali ini adalah dari merek Rhein. Rhein ini menggunakan kabel eksternal seperti ini. Saya buka aja, di sini udah selesai untuk reviewnya. Dia bawaan kabelnya adalah kabel USB besar, USB 2.1 ya. Outputnya dia di USB-C, dan karena saya tidak punya kabel yang USB-C to USB-C, saya pakai adaptornya dari USB besar 2,1 ke USB-C. Ya, disitu hanya bedanya. Kemudian untuk poin, untuk kekerasan suara ini paling keras karena dia dari speknya tadi dia kurang lebih keluar 100 miliwatt deh. Jadi cukup sangat keras sekali, sehingga saya cukup harus mengecilkan volume dari handphone ini. Untuk nilai, Rhein ini untuk kiri nilai dia 10 dari 10, kanan 10 juga. Untuk center dia sudah 10, left center, right center dia 10 semua. Untuk front dia nilai 9. Untuk lebar dia 10, untuk tinggi dia nilai 9, dan untuk dalaman panggung dia nilai 10. Untuk tonal, dari sub bass, mid bass, mid range, mid high,
dan high frequency dia poin rata 23 dari 25. Dan dia sangat seimbang untuk tonalnya. Kemudian untuk spectral balance itu termasuk di musicality. Spectral balance itu 23. Listening pleasure itu 22 karena dia terlalu, menurut saya, terlalu open ya mungkin, jadi kadang-kadang listening pleasure akan berkurang. Tapi bukan berarti itu jelek, tapi memang dia terlalu mengeluarkan segala sesuatu yang ada di rekaman. Untuk noise floor 23 nilainya karena dia cukup sangat bersih gitu. Untuk dinamik makro dan dinamik mikro sama 23. Untuk informasi dia nilai 24 dari 25. Nilai tinggi ini berarti dia banyak sekali detail-detail yang dikeluarkan oleh Regin ini untuk kita pada saat kita mendengarkan musik. Untuk poin total dia 340 dibagi 365, total poin maksimal. Jadi nilai untuk Regin ini 93,2. Kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan akhir, tiap barang di sini yang saya tes, baik itu Vengeance, C3 Labs, kemudian Tempotec Sonata maupun dari Meizu ataupun Regin, itu baik, masing-masing dari tiap produk baik. Untuk Vengeance, untuk entry level pada saat pertama kali, memang ini yang saya punya sebelum saya membeli perangkat yang lain. Ini cukup bagus, tapi setelah saya mendengarkan, saya ada dengar di internet atau apa, saya baca di internet bahwa ternyata di AC itu berbeda suaranya. Akhirnya saya mencoba untuk membeli beberapa USB DC juga. Untuk C3 bagus. Kalau salah saya juga beli di harga sekitar 165.000 atau 160.000 di Tokopedia. Kemudian Tempotec ini kalau nggak salah sekitar 300.000 lebih. Saya lupa, kalau nggak salah mungkin saya beli di Tokopedia juga. Untuk Meizu ini saya beli di luar negeri melalui AliExpress, juga demikian dengan merek Regin ini. Kelima produk ini semua bagus, tapi memang yang saya kadang-kadang tidak heran adalah kemampuan dari yang Regin ini, karena untuk di review tidak ada yang menyebutkan merek seperti ini. Kemarin cuma saya waktu search di AliExpress, saya tertarik mengenai bentuk dan dia keluarannya bisa ada optical, dia ada coax, dan ada output headphone. Demikian kesimpulan akhir dan review dari produk-produk USB-C DAC. Terima kasih.